Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang Rabbul Alamin, penggenggam seluruh jiwa, tempat kita semua kembali, dan tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, Ahad ini kita kembali lagi bersilaturahim dalam program Hasanah Islam Metro TV bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar. Sebagai seorang anak, pemirsa, kita punya kewajiban untuk berlaku baik kepada orang tua. Bahkan pada saat kita berkata di dalam Al-Quran diingatkan tidak boleh melakukan itu. Nah, tetapi kalau kita melihat perkembangan zaman, bagaimana muncul generasi-generasi muda yang lebih kritis. Kadangkala pertentangan antara orang tua dengan anak atau cara anak menyampaikan kepada orang tuanya berbeda dengan di masa-masa yang lalu. Anak itu bisa protes, jika tidak sepaham itu bisa mengutarakan pendapatnya. Kadangkala orang kalau melihatnya ini bagaimana sih kok seperti ini sekarang. Nah, tema kita kali ini sebenarnya akan coba mengingatkan kita kembali bagaimana sebagai seorang anak untuk memuliakan orang tua kita. Tema kita yaitu kekuatan doa ibu. Bagaimana seorang ibu memiliki peran yang penting di dalam hidup seorang anak. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyampaikan ibumu, ibumu, ibumu di saat siapa yang harus didahulukan antara ayah dan ibu. Nah, bahasan kali ini akan dikaji lebih dalam lagi. Kekuatan doa ibu bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal yaitu Profesor Dr. Nazaruddin Umar yang sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, anak-anak zaman sekarang kan cukup kritis ya, Prof ya. Bahkan kemarin ini masih rame pembahasan tentang seorang anak yang menuntut ibunya di pengadilan. Sampai-sampai ibunya bilang begini, saya tidak minta apa-apa, hanya kembalikan saja biaya air susu saya.
tidak ikhlas saya hal ini. Nah artinya ini kan kekecewaan yang luar biasa dari seorang ibu. Artinya tidak mungkin kita mengembalikan biaya itu, tidak mungkin. Seharusnya kan bisa diselesaikan secara damai-damai begitu ya Prof. Nah bagaimana Prof kita sebelum kita mengulas kekuatan doa ibu tadi, bagaimana adab antara seorang anak terhadap orang tuanya dan seberapa besar dahsyatnya kekuatan seorang ibu di dalam memberikan keberkahan, artinya sebagai walinya Tuhan ya Prof ya, walinya Allah ya kalau saya bisa kata di bumi ini terhadap anak-anaknya begitu. Boleh nggak Prof saya pakai kata-kata gitu Prof? Silakan Prof. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Para pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Topik kita hari ini sangat penting ya, apalagi prolognya tadi yang disampaikan Mas David itu ya. Memang itulah fakta kehidupan kita, dan Rasulullah juga pernah mengatakan bahwa salah satu tanda-tanda akhir zaman, dunia ini sudah mau katakanlah sudah mau kiamat, ialah orang tua melahirkan rajanya. Iya. Ya, coba konflik antara anak dengan orang tua sampai masuk ke pengadilan. Ada orang tua yang memperadilankan bapaknya, ibunya, anaknya, dan juga sebaliknya. Nah, saya ingin kembali kepada topik kita bahwa doa seorang ibu. Apa yang dimaksud doa dulu? Doa itu sebetulnya bahasa Arab, ad-du'a, dari akar kata da'a. Da'a itu artinya permintaan atau tuntutan. Tapi di dalam bahasa Arab itu kaya ya. Permintaan, tuntutan dari bawah ke atas, itu namanya doa, permohonan. Kalau permintaan, tuntutan itu dari atas ke bawah, itu namanya instruction, perintah. Ya. Kita bermohon kepada Allah, kita bermohon kepada atasan kita bermohon kepada kedua orang tua, itu dari bawah ke atas, itu permohonan. Kalau kepada Allah itu doa. Nah, kalau tuntutan itu dari atas ke bawah, ya Allah memerintahkan kita sholat, itu namanya amr. Orang tua memerintahkan kita untuk ngaji, sholat, itu amr. Ya. Ada lagi permintaan atau tuntutan dari samping. Dalam ilmu balaghah itu disebut dengan iltimas. Iltimas itu adalah tuntutan selevel. Saudara kita minta tolong ya mampir di apotek belikan obat. Nah itu boleh itu. Jadi itu bukan instruksi, bukan doa. Tapi selevel, iltimas. Nah, kenapa doa menjadi sangat penting? Doa itu artinya permohonan. Permohonan itu kan kita tergantung siapa yang kita tempati memohon itu kan. Terkabulnya sebuah permohonan itu tergantung yang kita tempati memohon, ya kan. Nah, di dalam hadis banyak sekali, apalagi di dalam Al-Quran juga banyak ya sebetulnya perintah Allah untuk mengajak kita berdoa. Ud'uni astajib lakum, bermohonlah kepada aku, saya nanti akan mengijabah. Tapi doa itu ada 3 macam. Ya, ada disebut dengan ad-du'a'u bil lisanil maqal, doa yang dipanjatkan dalam bentuk mulut. Qomat kamit, ya Allah berikanlah segala macam. Itu ad-du'a'u bil lisanil maqal. Ada lagi doa yang kedua, ad-du'a'u bil lisanil hal, tidak diungkapkan dalam bentuk mulut yang dominan, tapi suara batin kita yang keluar, ya kan. Nah, suara hati yang keluar memohon kepada Allah, dalam buku-buku kitab kuning disebutkan ad-du'a'u bil lisanil hal afsahu minad du'a bil lisanil maqal. Doa yang dipanjatkan dalam bentuk bil hal dengan suara batin yang sangat kencang kuat, itu lebih kuat daripada doa yang diungkapkan dalam bentuk qomat kamitnya mulut, ya kan. Nah, disinilah peranannya seorang ibu sebetulnya. Kalau ibu yang mendoakan anaknya, anak yang didoakan itu kan darah dagingnya sang ibu, ya kan. Kadang-kadang kalau anak itu mau ujian, nangis itu sang ibu di tengah malam di atas sajadahnya mendoakan. Maka itu kalau ibu kita meninggal, sulit mencari air mata yang tumpah di tengah malam untuk mendoakan kita. Allah. Secinta apapun seorang suami atau istri atau yang lain-lain lah, jarang kita melihat ada air mata yang tumpah mendoakan diri kita selain
ibu terutama. Maka itu doa seorang ibu itu terasa itu. Ya. Kita lihat, ini ada pernah penelitian. Orang-orang yang sukses di muka bumi ini apapun agamanya, itu rata-rata mereka itu punya tradisi yang sangat respect terhadap ibunya. Bagi kita kan selalu minta didoakan ibu. Tentu juga doa ayah sama ya kan. Tapi wabil khusus ibu di sini. Nah, tapi ada doa yang paling kuat, lebih kuat daripada doa bil lisanil hal, yaitu ad-du'a bil lisanil isti'dad. Doa yang diungkapkan dalam bentuk kesiapan. Artinya isti'dad itu potensi yang sudah sangat luar biasa. Apapun yang kita akan lakukan, apapun yang akan diberikan Allah terhadap doa itu, kita serahkan kepada Allah. Ya. Jadi kita sudah siap untuk menerima kenyataan apapun yang Allah akan berikan kepada kita. Sungguh pun bertolak belakang dengan apa yang kita minta. Nah, kalau ini sudah muncul seperti ini, maka itu ad-du'a bil lisanil isti'dad afsahu minad du'a bil lisanil hal. Doa yang diungkapkan dalam bentuk kesiapan untuk menerima apapun keputusan pemberian Allah itu lebih kuat daripada yang memang kita minta, seolah-olah kita memohon betul kepada Allah untuk satu subjek doa tertentu kan. Nah, jadi saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, doa yang dipanjatkan seorang ibu dengan bahasa yang batin yang sangat dalam, itu insya Allah biasanya itu paling makbul. Maka itu ada hadis Nabi kan juga, ittaqud du'ail madlum. Takutlah terhadap doanya orang yang teraniaya. Karena kalau orang dizalimi, lalu dia berdoa, itu batinnya yang memohon kepada Allah. Hati-hatilah, itu biasa kualat. Dan bahkan ada orang yang mengatakan, sebelum orang yang terdalimi itu berdoa, Allah sudah mendengarkan. Jadi sekalipun dia nggak jadi berdoa untuk orang yang mendaliminya itu, Allah sudah membaca bahwa hamba-Aku ini terdalimi. Jadi siapapun yang terdalimi, hati-hati. Sebab doa yang terdalimi itu tidak ada jarak antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah mendalimi orang lain, karena begitu kita mendalimi orang lain, maka apa yang akan terjadi? Nah, apalagi kalau yang terdalimi ibu kandung sendiri, seperti tadi yang disampaikan. Nauzubillah min dzalik. Dunia akhirat tidak akan pernah muncul itu. Apa yang disebut dengan harapan dan kebahagiaan. Saya ingatkan kepada kita semuanya. Mumpung masih ibunya masih hidup, bagi yang masih hidup ya, jangan pernah menyanyiakan untuk tidak minta bantuan kepada ibunya. Sebab doa yang dipanjatkan seorang ibu untuk anaknya, tidak ada jarak antara yang bersangkutan dengan Tuhan. Saya kira itu. Baik, terima kasih banyak Prof. Kita akan lanjutkan lagi bahasan kita kekuatan doa dari ibu. Bagi para anak ini, termasuk diri saya sendiri, kita akan banyak sekali belajar hari ini untuk mengembalikan adab kita kepada orang tua kita. Hanya di sini Khazanah Islam Metro TV. Jangan pernah bermain-main dengan doa seorang ibu. Dan seorang ibu pun juga mohon maaf ya, jangan sembarangan mendoakan anak. Mendoakan yang buruk terhadap anak, itu kita akan menyaksikan anak itu nanti akan menjadi anak durhaka di depan mata kita dengan segala macam malapetaka yang bisa terjadi pada anak itu. Ya, Alhamdulillah pemirsa Metro TV dimanapun saja Anda berada, kita kembali lagi di Khazanah Islam Metro TV bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar. Buat Anda yang baru bergabung, tema kita yaitu kekuatan doa ibu. Saya ingat Prof. Almarhum Kiai Zainuddin MZ pernah bilang sama saya begini, ngapain jauh-jauh cari kuburan keramat? Ini sambil bercanda gini Prof. Sudah ada keramat hidup, yaitu orang tua katanya gitu. Semua yang disampaikan itu bisa diijabah loh, hati-hati loh katanya gitu. Kita lanjutkan lagi bahasan kita Prof. Bagaimana kekuatan doa orang tua di dalam kesuksesan seorang anak gitu Prof. Iya, saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan diri kita semuanya, para pemirsa ya. Jangan pernah bermain-main dengan doa seorang ibu. Dan seorang ibu pun juga mohon maaf ya, jangan sembarangan mendoakan anak. Mendoakan yang buruk terhadap anak, itu kita akan menyaksikan anak itu nanti akan menjadi anak durhaka di depan mata kita dengan segala macam malapetaka yang bisa terjadi pada anak itu.
Jangan membuat ibu itu tersinggung. Kan ada hadisnya kan, ridallah fi ridal walidain. Ya. Jika ingin melihat Tuhan itu gembira, bahagia, ridha, buatlah kedua orang tuanya itu bahagia. Tentu mafhum mukhalafahnya ya kan. Kalau ingin melihat Tuhan itu murka, buatlah kedua orang tuanya itu murka. Apalagi ibunya kan. Jadi jangan pernah memandang enteng ya kalimat yang keluar dari mulut seorang orang tua. Apalagi kalau dalam bentuk kalimat doa ya kan. Nah, alhamdulillah. Contoh lain, itu dalam kitab-kitabku ini banyak itu kisahnya Juraij itu kan. Anaknya sangat saleh tapi salat duha dipanggil oleh ibunya. Juraij, kemana kamu? Dia nggak mau ngomong. Ketiga kalinya nggak mau, mudah-mudahan Allah memberikan cobaan terhadap kamu. Bagaimana bisa ngomong kan dia salat ya. Nah tidak lama setelah kejadian ini ada seorang perempuan nakal hamil. Yang menghamili saya adalah si Juraij. Wah, kemudian disiksalah si Juraij itu oleh masyarakat setempat. Tapi belakangan si perempuan itu mengatakan sebetulnya bukan Juraij yang menghamili saya. Nasib sudah jadi bubur kan. Introspeksi, oh ini gara-gara saya dipanggil ibu saya berkali-kali. Tapi bagaimana saya bisa menyahut kalau saya sedang sholat. Sholatnya sholat sunat. Jadi ada orang yang mengatakan dengan riwayat ini, kalau sholat sunat yang kita lakukan ibu memanggil, boleh kita membatalkan sholat itu. Kecuali sholat fardu. Nah poin yang saya ingin saya sampaikan kepada kita semuanya, hati-hati. Kalau kita durhaka terhadap ibu, kita kan juga punya kisah legendaris itu ya, maling kundang kan. Ya. Nah maling kundang itu sebetulnya Allahu a'lam fiktif atau enggak. Tapi yang jelas itu penceritaan yang sangat bagus untuk membuat anak itu respect terhadap orang tuanya, khususnya ibunya kan. Karena itu para pemirsa, banyak contoh dalam Quran, dalam hadis. Insya Allah kalau kita respect, mengabdi, hormat, memohon doa kepada kedua orang tua, khususnya ibu, maka anak itu insya Allah nanti akan mendapatkan keberuntungan-keberuntungan di dunia dan insya Allah sampai di akhirat kelak. Mengabdi kepada kedua orang tua yang pernah melahirkan kita, selain di dunia kita akan rasakan manfaatnya, apalagi nanti di akhirat kelak. Saya kira demikian. Baik, terima kasih banyak Profesor. Kami silakan untuk duduk, Prof. Ada hal juga nih Prof yang mungkin jadi pembenaran bagi anak ya yang ada di zaman sekarang untuk misalnya tidak sefaham dengan orang tuanya sampai akhirnya melakukan pembenaran terhadap yang dia lakukan gitu Prof. Misalnya melalui tindakan hukum dan karena orang tuanya nggak benar gitu Prof. Tapi ayah saya salah, ayah saya zalim misalnya contoh masalah waris. Seharusnya secara hukum Islam tapi orang tuanya, ibunya tidak mau melakukan secara hukum Islam karena misalnya ada wasiat dari orang tuanya. Tapi anaknya marah akhirnya langsung menuntut melalui pengadilan. Misalnya begitu Prof. Atau hal-hal lain lah Prof. Yang kira-kira begitu. Bagaimana caranya kita seandainya orang tua kita tidak tepat di dalam keputusannya, tapi kita tetap santun sama orang tua Prof. Yeah. Ada hadis kan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak boleh taat terhadap orang yang dosa maksiat terhadap Allah. Walaupun itu orang tua kita sendiri. Kalau orang tua kita itu memerintahkan kita untuk menjadi kufur, boleh kita langgar perintah orang tua. Tapi sekalipun kita diperintahkan seperti itu, tetap kita diminta untuk hormat terhadap orang tua. Coba lihat kisahnya Nabi Ibrahim, bapak yang paling kafir dalam Quran, bapaknya Nabi Ibrahim, bukan saja menyembah berhala, tapi pembuat berhala untuk disembah orang. Tapi Al-Quran masih meminta untuk tetap hormat terhadap bapakmu, sekalipun orang yang paling kafir. Jadi tempuhlah cara yang paling damai, siapapun, apapun agamanya orang tua kita, tetap boleh kita santun, respect terhadapnya. Jangan melakukan tindakan kekerasan, sekalipun kita berbeda agama. Itu ajaran agama Islam. Masya Allah. Hargailah kedua orang tuanya sekalipun Anda berbeda agama. Masya Allah. Apalagi hanya beda pemahaman di dalam Islam ya. Benar. Baik Prof, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan tentang doa ibu ini Prof? Ini khususnya bagi orang tua ya Prof ya, ibu dan juga anak ini Prof. Silakan. Ya, pertama secara emosional saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu, terutama yang ibunya masih hadir di muka bumi ini, masih hidup ya. Jangan pernah menyanyiakan doa yang dipanjatkan seorang ibu, insya Allah itu akan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tidak langsung diijabah, tapi mungkin juga anak kita nanti yang justru membutuhkan doa itu, maka itu pindahkan. Kamu kebutuhan sekunder,
Anakmu nanti akan menjadikan doamu itu sebagai kebutuhan primer. Bukan kita yang dapat, tapi anak kita yang dapat. Itu kan juga berkah. Yang kedua, para pemirsa, mari kita mengevaluasi relasi kita dengan ibu kita selama ini seperti apa. Jangan memperlakukan ibu kita itu sebagai pembantu. Jangan memperlakukan ibu kita itu sebagai orang lain. Bahkan, ya seandainya ada yang bisa disembah selain Allah, maka kedua orang tua itulah. Coba perhatikan. Wa qadara rabbuka la ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Itu enggak ada titik, enggak ada koma di situ, langsung wa bil walidaini ihsana. Ya, inilah saya kira yang bisa kita simpulkan. Mari Bapak Ibu kita menghormati kedua orang tua kita. Tapi ingat, kematian bukan penghalang untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibu terutama kalau sudah wafat, kirimkan doa, bacakan surah Al-Fatihah. Itu akan bertajasud, menjelma menjadi parsel yang menghibur dalam kehidupannya di sana. Allahu Akbar. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih banyak. Alhamdulillah begitu banyak hal-hal yang bisa kita pelajari di kesempatan kali ini. Islam itu begitu indah. Bagaimana adab terhadap orang tua itu adalah bentuk salah satu ibadah juga ya Prof. Ya, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyamakan perintah untuk tidak mensekutukan Allah dengan berbuat baik kepada orang tua. Ya Rabbi, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa memperbaiki diri kita jika sampai saat ini kita masih ada khilafan, ya, masih ada kesalahan. Dan juga bagi orang tua senantiasa menjaga lisan untuk selalu memberikan doa terbaik bagi anak-anaknya dalam keadaan apapun. Karena banyak orang yang tadinya sepertinya kayaknya hidupnya tidak baik, begitu didoakan baik oleh orang tuanya berubah, nggak ada yang nggak mungkin ya Prof ya. Baik. Ya, kita akan lanjutkan lagi. Setelah ini kita akan dengarkan Bunda Iva Munifa. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk minum kopi dulu ya Prof ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Luak hitam baru, tidak kemanisan, mantap. Bersinar kau bagai cahaya yang selalu beriku penerangan. Selembut sutra kasihmu kan selalu ku rasa dalam suka dan duka. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Bagaikan embun kesejukan hati ini dengan kasih sayangmu. Betapa kau amat berarti dan bagiku kau takkan pernah terganti. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Kaulah ibuku, cinta kasihku. Diwasiatkan kepada kalian semua, kepada manusia semua. Untuk apa? Untuk selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Kenapa demikian? Karena ibunya mengandung dalam keadaan susah payah. Kasih sayang yang tanpa mengharapkan balasan
adalah kasih sayang seorang ibu. Ibu bisa menggantikan siapapun, tapi tidak akan pernah bisa digantikan oleh siapapun. Ibu tidak memaksa anaknya untuk mencintainya, tapi cinta ibu ke anaknya tanpa paksaan dan selamanya. Ibu selalu ada dan senantiasa berdoa untukmu sampai dirinya lupa berdoa untuknya. Ingatlah, orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Dan ingatlah, kejayaan dan kebahagiaan yang kamu miliki hari ini bukannya dari doa kekasih yang tidak halal yang sering kamu pujakan, tetapi keberkatan doa seorang ibu tanpa lelah mendoakanmu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali lagi di Khazanah Islam Metro TV. Dan kali ini kita akan ditemani oleh Bunda Iva yang insya Allah akan membahas tentang kekuatan doa ibu. Setelah tadi kita 2 segmen mendengarkan tausiah dari guru kita Imam Besar Masjid Istiqlal, yaitu Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Kalau bicara ibu sama ibu kayaknya pas juga ini Bunda. Apalagi sebagai seorang anak ya, itu tidak mungkin tidak dilahirkan dari rahim seorang perempuan. Betul sekali. Betul sekali. Bunda, untuk tema ini kami persilakan Bunda untuk membahas lebih dalamnya lagi. Langsung Bunda. aja ya? Silakan Bunda. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa salim. Pemirsa dimanapun Anda, semoga selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita ketahui tidak ada satu manusia pun yang tidak terlahir dari rahim ibunya. Akan tetapi ketika kita berbicara bahwa semua manusia lahir dari rahim seorang ibu, maka tentunya kita akan melihat betapa Allah menempatkan seorang ibu itu sangat mulia. Terutama kedudukan ibu dalam Islam itu menempati posisi kedua setelah tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya dalam hal berbakti kepada kedua orang tua dan dalam hal kedudukan ibu untuk diri kita sendiri, Rasulullah SAW pada suatu waktu ditanya oleh salah seorang sahabat. Abu Hurairah mengatakan pada satu waktu datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, siapa sih di antara manusia ini yang paling berhak aku pergauli, ataupun siapa di antara semua manusia ini aku tuh paling bagus berhubungannya dengan siapa, bergaulnya dengan siapa, bertemannya dengan siapa, menghormati siapa? Rasul pun menjawab. Apa kata Rasulullah? Ummuka. Satu kali. Pergaulilah ibumu. Kemudian laki-laki ini tidak puas. Summaman ya Rasulullah. Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Yang kedua Rasul ditanya, jawabnya adalah ummuka. 2 kali menjawab adalah ibumu. Yang ketiga Rasulullah ditanya lagi, summaman ya Rasulullah. Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Rasul masih tetap menjawab ummuka. Yang ketiga adalah ibumu. Tentunya laki-laki ini penasaran. 1, 2, dan 3 tetap Rasul menjawab ummuka, ummuka, ummuka. Laki-laki itu dengan penasaran bertanya lagi. Summa man ya Rasulullah, summa abuka. Kemudian yang keempat adalah pergaulilah dengan baik ayahmu. Di sini artinya posisi seorang ibu 3 kali lipat dari seorang ayah. Namun demikian tentunya tidak akan ada manusia jika tidak ada ayah dan ibu. Meskipun Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan seorang ibu luar biasa, bahkan sampai dikatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Artinya itu sebuah kiasan yang luar biasa. Itu sebuah ungkapan yang luar biasa, menunjukkan betapa mulianya ibu. Karenanya keridhaan ibu jika kau dapatkan, maka
Keridoan itulah yang akan menghantarkan engkau menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Diwasiatkan kepada kalian semua, kepada manusia semua. Untuk apa? Untuk selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Kenapa demikian? Karena ibunya mengandung dalam keadaan susah payah. Wa wada'at syukurha, menyusuinya dalam keadaan susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Kemudian dia menyapihnya, mulai mengandung, menyusui sampai menyapihnya selama 30 bulan. Lalu kemudian hatta idza balagha asuddahu. Kemudian setelah dia dewasa dan sampai usianya 40 tahun, maka kita ini sebagai seorang anak diperintahkan untuk berdoa. Apa doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai. Wahai Tuhanku, tunjukkan kepadaku untuk bersyukur kepadamu. Jadi diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur. Wa ala walidaik, dan juga bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua. Dan kemudian tunjukkan pula aku bagaimana caranya aku mampu beramal soleh, mampu berbuat baik, baik kepada Allah maupun kepada kedua orang tua, khususnya kepada ibu. Setelah itu doanya apa yang dilanjutkan? Setelah doanya yang dilanjutkan adalah berikan juga petunjuk kepada anak keturunanku supaya mereka mampu berbuat baik dalam keturunan-keturunan anak cucu yang akan datang. Dan jadikan aku sebagai orang yang selalu bertaubat, dan aku adalah orang yang muslim, orang yang berserah diri kepadamu. Saking pentingnya seorang ibu, maka diperintahkan kita berdoa untuk ibu kita, keselamatan kita dunia dan akhirat. Terima kasih banyak Bunda. Nanti kita lanjutkan lagi ya Bunda. Pemirsa, tadi Bunda Iva sudah menjelaskan betapa pentingnya kedudukan seorang ibu. Ini berkaitan dengan kekuatan doa ibu bagi kita anak-anaknya. Kita akan bahas lebih dalam lagi hanya di sini di Khazanah Islam Metro TV. Apakah ada doa seorang ibu yang tidak dikabulkan? Ada. Siapa dia? Segala tingkah lakunya dalam kondisi durhaka kepada Allah. Makan haram, minum haram, perbuatannya yang dia lakukan semuanya perbuatan yang haram. Baik pemirsa, kita kembali lagi di Khazanah Islam Metro TV. Kali ini bersama dengan Bunda Iva yang tadi sudah membahas tentang keutamaan peran ibu, ya, tidak hanya bagi anaknya tapi juga di dalam Islam, ya, bagaimana perempuan atau ibu ini memiliki peranan penting, ya. Nah, tadi sempat dikatakan juga bahwa doa ibu itu mustajab, Bunda. Nah, tapi pertanyaan saya, Bunda, kira-kira ada tidak doa ibu untuk anaknya yang tidak dikabulkan oleh Allah? Soalnya kan dikatakan di salah satu ayat ud'uni astajib lakum gitu kan. Doa itu kan pasti dikabulkan. Mintalah dan aku akan kabulkan gitu kan. Betul sekali. Silakan. Karenanya ada enggak doa ibu yang tidak dikabulkan Iya, untuk betul. anaknya? Pada umumnya doa ibu ini selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya seorang ibu itu ya berhati-hati dalam berdoa dan mendoakan anaknya khususnya. Karena doa itu kerap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada satu kisah, satu riwayat seorang sahabat Rasulullah bernama Alqamah. Ketika Alqamah ini merupakan sahabat yang hafidz Quran, hafal banyak hadis Rasulullah. Tiba-tiba sahabat ini mengalami sakit yang cukup parah. Sampai sakitnya ini membawa kematian sahabat ini. Ketika sampai waktunya ajalnya tiba, ternyata si sahabat ini sulit sekali untuk menghembuskan napas terakhirnya. Para sahabat bingung. Berkali-kali ditalkinkan, dibacakan syahadat, dibacakan kalimat tauhid,
dia sulit sekali untuk mengucapkan. Maka para sahabat memutuskan mereka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Rasul bertanya kepada para sahabat yang lainnya, mungkinkah sahabat kita ini, kawan kita ini ada dosa yang ditinggalnya, yang dosa ini tidak mampu menghantarkan dia menghembuskan napas terakhirnya? Tentunya istrinya menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bahwa suamiku ini, sahabat kita ini, satu waktu telah mendurhakai ibunya. Ibunya merasa sakit hati, ibunya merasa tersinggung, ibunya menangis pulang. Akhirnya bersepakat semua para sahabat dan Rasul meminta kepada semuanya untuk mendatangkan ibunya. Ketika ibunya tidak mau datang karena sakit hati, dipaksa oleh Rasulullah SAW untuk datang. Boleh dikata berkali-kali menjemput ibunya supaya datang. Wahai ibunda Alqamah, apakah Anda tidak mau memaafkan dosa anakmu ini? Ibundanya Alqamah ini tetap tidak mau. Sakit hati yang begitu dalam. Setelah sakit hati yang begitu dalam, dia tetap tidak mau untuk memaafkan si anak ini. Sementara anak ini sudah sakaratul maut, begitu sulitnya mengeluarkan napasnya dari raganya. Wahai ibunda Alqamah, jika memang engkau tidak mau memaafkan anakmu ini, maka anakmu ini akan aku bakar. Aku bakar hidup-hidup sehingga dia lepas ruhnya dari raganya dalam keadaan tenang, dan supaya dia nanti di akhirat kelak tidak dibakar karena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Lalu kemudian ibunya Alqamah pun dengan terpaksa ataupun tidak terpaksa memaafkan dosa-dosa Alqamah itu. Sehingga setelah ibunya sudah memaafkan, para sahabat mentalkinkan kembali, maka Alqamah pun bisa dengan mudah mengucapkan talqin tersebut dan meninggalkan dunia dengan begitu mudah pula. Karenanya ada satu hal yang ditanyakan, apakah ada doa seorang ibu yang tidak dikabulkan? Ada. Siapa dia? Dia adalah ibu yang makannya, minumnya, segala tingkah lakunya dalam kondisi durhaka kepada Allah. Maka doa seorang ibu seperti ini tidak lagi Allah kabulkan, baik untuk di dunia maupun untuk di akhiratnya. Baik, terima kasih banyak Bunda. Masya Allah. Bunda boleh duduk Bunda. Alhamdulillah. Bunda, bahasan soal doa seorang ibu ini jadi tema yang kuat sekali pada kesempatan kali ini, di mana kita sebagai anak seringkali kita memohon restu orang tua agar punya keluarga, kehidupan di dunia yang baik dan juga berakhirnya juga baik. Bahkan tadi sampai di ujung ajal saja seorang ibu masih memiliki otoritas, betul kan, sekali, untuk bisa menyelamatkan anaknya, betul gitu kan. Sekali, nah, Masya Allah. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bunda tadi, doa ibu itu pasti dikabulkan, kecuali ibu-ibu yang tadi itu akhlaknya mungkin nggak benar atau bisa jadi begitu. Bunda, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan Bunda dari tema kita kali ini? Pertama adalah muliakan ibu. Yang kedua adalah hormati ibu tentunya, dan kita berhati-hati tentunya untuk seorang ibu juga berhati-hati dalam berdoa untuk anaknya. Ini yang paling penting, karena apapun ceritanya doa ibu terlepas dari doa diterima atau doa yang tidak diterima itu merupakan kunci bagi kebahagiaan kehidupan seorang anak dunia dan akhirat. Inilah yang harus kita perhatikan. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang terjaga, terpelihara dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita manusia-manusia yang senantiasa memperbaiki diri, sehingga pada saat kita wafat nanti kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, dan anak keturunan kita bisa menjadi generasi penerus
agama dan bangsa ini sehingga menjadi orang-orang atau manusia-manusia yang pilihan yang senantiasa menebarkan kebaikan. Terima kasih banyak Bunda atas ilmunya yang bermanfaat dan terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Tapi sebelumnya Bunda izinkan saya minum kopi ya Bunda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Luwak hitam baru tidak kemanisan. Mantap. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta kepada Allah, cinta Rasulullah, cinta ibu bapak, cinta kepada umat, cinta kepada kecemerlangan. Mari kita semua cinta lima perkara. Oh, cinta kepada Allah, cinta Rasulullah, cinta ibu bapak, cinta kepada umat, cinta kepada kecemerlangan. Mari kita semua cinta lima perkara. Cinta. Metro TV, knowledge to elevate.